Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berikutnya kita akan ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian 3 ilmu yang wajib dicari. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natawakkalu alayhi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Bapak-bapak, para tuan guru yang tiang hormati, bil khusus anggota Dewan Mustasyar, Bapak Tuan Guru Haji Husnud Duat, mata'anallah bituli hayati. Bapak-bapak, para tokoh, para sesepuh, para pembina masyarakat, para pengasuh majelis ta'lim yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, jamaah sekalian, saudara-saudara tiang le Tanak Putih, dusun, Desa Kuripan yang pada hari ini tiang dan pelungguh bermuajahah dan bersilaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bil Mustafa dengan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini bapak-bapak dan ibu sekalian, kita mau bersilaturahim. Lihat sore niki adalah lanjutan lekan silaturahim tiang kelima ngone le Medang Sekotong Barat, terus sekarang di tempat pelungguh Tanak Putih. Tentu tidak ada niat tiang di dalam bersilaturahim kecuali untuk membuktikan apa yang kita ikrarkan sebagai bagian dari Nabi kita, dari umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita berikrar selaput ta saling sayang, selaput ta bersaudara dan bersemeton. Bukti dari ikrar itu adalah diantaranya dengan banyak-banyak bersilaturahim. Ya tentu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam bersilaturahim niki tentu luwih pengorbanan dari segi waktu, pengorbanan dari segi tenaga. Tiang ngone kado motor beketik lagu tiang kita le rurung luwih silampak naik, masya Allah, subhanallah. Kadang-kadang wah sepuh-sepuh, wah toak-toak lagu lampak naik, panas luar biasa. Itulah pengorbanan kita untuk mencari sesuatu yang bernilai, untuk mengisi hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat.
Memang di dalam sebuah hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, bahwa surganya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala huffat bil makarih. Surganya Allah dikelilingi dengan hal-hal yang membutuhkan pengorbanan. Tidak ada seorang yang begitu saja sampai atau memperoleh nikmat masuk ke dalam surga tanpa ada pengorbanan. Cukuplah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian menjadi contoh dalam pengorbanan untuk mencapai kejayaan dunia akhirat, untuk mencapai kemajuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau si paling bagus jadi contoh li ita. Bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalik keadaan dunia lekan keadaan si penuh isi kejahiliahan nisbatan ilal jahli wal jahalah. Al jahlu maknanya kebodohan, kegelapan. Dunia pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh isi kejahiliahan. Diceritakan di dalam sebagian riwayat bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa dengan Arab lain zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selapu munasabahna, artinya selapu acara si tepina, acara merari, acara apa saja, ulek lekan berdagang, lekan jauh, ampun nemina acara lek bale, atau acara sindi neman lalu berdagang, atau acara apabila terjadi perkawinan, tidak pernah sunyi. Semua acara orang jahiliyah itu dari hidangan yang disebut al-khamru, minuman keras. Sampai-sampai isi demenna dengan jahiliyah, saking isi ketungkulanna. Apa ketungkulan bahasa Anda? Kedemenan santan demen, dekna bau pisah. Sampai-sampai tidak ada lasah, dekna lasah. Apa lasah no tau dan tinduk non deh. Lasah lek setiap balik pada zaman jahiliyah, kecuali lek bawa lasah sino ada tersimpan khamr, brem, minuman keras. Setiap saat, setiap waktu nginam dengan jahiliyah, nginam, naleka sekedik nginam, oleh aning balik nginam brem, lalu berdagang nginam brem, berdait barang batur nginam brem, selapu pegawaian. Datang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berjuang untuk merubah keadaan masyarakat si penuh isi segala macam kejahiliahan, dirubah menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untung sida ibu-ibu, untung sida nengka dah hidup. Zaman nengka, zaman wah datang agama Islam. Mun lae sida hidup, lae sida lahir ibu-ibu, sang dek de jari, dek de bau, apa rana? Dek de bau bela umur dah. Karena selapu dengan nina lae, kanak-kanak si nina-nina, terutama lek daerah-daerah si santer, fanatik terhadap ajaran jahiliyah, ada suatu amaliyat atau ada suatu pekerjaan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai wa'dul banat. Jadi dengan lain munda berdua bijanina
taletna anakna si nina sino. Kenapa tetalet dengan nina lain? Karena anggapna dengan nina sino dia narak kekaduan. Tersuruh perang dia tahu. Dia bau taik jaran dengan nino perang. Tersuruh begawean si berat-berat menurut dengan jahiliyah lain dia tahu adekan tetalet. Fa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti banyak dengan nina kanak-kanak nina si laik tetalet isi dengan jahiliyah era le jelo kiamat yang endeng pertanggungjawaban lekan dengan tawakna. Amangku kanda talet aku laik. Ina kanda semati aku akan menjadi pertanggungjawaban. Dulu zaman jahiliyah banyak wanita yang dibunuh. Dek nara ajinda jadi dengan nina. Bahkan laik bapak-bapak dan ibu sekalian, praktek dengan jahiliyah sino zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya munara dengan nina, arak dengan berdua senina. Terus datang aning dasan sino dengan si katakanlah jago perang, pepadu dengan wanen, pahlawan Arab. Dengan si arana harum sebagai seorang pahlawan, muna datang aning sopok tahu dengan si berdua senina sino apa rana bangna seninana lek dengan si datang sino dengan maksud seninana metianang anak lekan pahlawan sino. Tidak merupakan aib, justru kebanggaan. Na'udzubillah min. Nah, ita ja alhamdulillah nangka ita bapak-bapak dan ibu sekalian, wahlui laik zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selapuk mazahirul jahiliyah, cara-cara angkun-angkun dengan jahiliyah laik, wah selapuk berantas nasi Nabi walaupun dengan penuh pengorbanan. Dan bertahun-tahun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang, tidak kenal putus asa, barulah kemudian Allah tampakkan kemenangan. Nah, itu yang menjadi contoh bagi kehidupan kita. Tunggu bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat yang berbahagia, yang dengar mau mendirikan madrasah diniyah. Tahu jauh, tahu udah tenin deh. Pira kakak tene bapak-bapak, mbe balik malik. Sekik dua telu mbe balik malik tuh jauh lagu itu semua bukan merupakan hambatan bukan merupakan hambatan, tetapi justru semakin belik tantangan telik dalam gawe sepuk macam kebagusan, tetapi kita tetap terus teguh istiqamah, maka akan semakin tinggi kemuliaan yang kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selaku umat Islam, umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam milih jadi umat si maju. Tentu atau enggak? Milih sini jadi umat si maju. Milih atau enggak? Atau akan ngombe-ngombe kejadian tu sok hidup di dunia, ngono? Atau ndek temilih kalah lekan batur, ngono? Hah? Ndak temele kalah lekan batur atau alurkah kalah-kalah wah. Alurkah do ngombe-ngombe pokoknya teh ngene-ngene wah ruan teh. Ngono? Tidak. Dek tekangguh. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ma bi anfusihim, kata ulama, menunjuk terhadap apa si arak lek dalam ate manusia si pertama. Kata Allah, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah jiwa mereka. Merubah apa si arak menjadi sifat mereka, merubah perilaku mereka, ngerubah hati. Hati yang penuh dengan kebencian rubah menjadi hati yang penuh kasih sayang. Nah, bro temaju. Jadi munita mele maju lagu mesiat doang pegawaian tuh.
Tiang dengar tini lek jago maksiat. Takut tiang be jago maksiat no. Tiang dengar tini batur luwek segirang besual. Luwek segirang saling begik. Tentu? Tentu ibu-ibu. Tene, ndek nalek tempos tene. Ndek narak lah. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Sebab ndek mungkin itu melenta maju dunia akhirat lagu aten masih saling benci. Apalagi kebencian sino kemudian terpelihara jadi dendam. Terus cetampaang li dalam imanai, jagur, ngelanjak, nusuk, nyemati, tidak akan mungkin maju dunia akhirat. Dan tidak akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaan itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tinggalkan. Apapun pekerjaan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam yahjubu ma qablahu minal kufr. Bahwa Islam sini munta tetu-tetu jari dengan Islam, ampun temeriri, angkun pegawean, ucapan, tindakan itu semua akan menghapus kelengian tasilai-lai. Semuanya akan diampuni oleh Allah. Dah kalau misalnya katakanlah itu raja begik, raja nyeher, raja maling, raja rampok, raja nginam brem, raja dengan peninaan, misal raja silengi. Tetapi kalau kita berubah, atin terubah, kemudian ucapan, tindakan kita juga kita rubah menuju kepada yang bagus, yang sholah, yang sesuai dengan ajaran agama, selapuk kelengian-kelengian sino akan dihapus oleh Allah. Bersih Malik, bersih. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu sekalian, si sam tersayang na Allah li ita, si sam tersayang na Allah li ita, yang pun suruhna tersembayang 5 kali sejurus sekalam. Arak si ndek neman sembayang tini. Arak si masih sembayangna mau nemile doang. Papa yang kanan demen mau kepeng sembayang ya. Papa yang kanan pinang-pinang sekedik tinduk ya ndek dimana sembayang, ngono? Alhamdulillah mun selaput teh sembayang. Pira kali teh sembayang sejolo sekalam ibu-ibu? 5. Coba sebutang sikit. Mana zohor? Arak sini deman zohor no. Subuh julu meton deh, subuh julu semeton. Subuh julu baru na zohor. Dan ada sulu-sulu zohor. Berarti jam pira na ura sibuk no bro no. Subuh, zohor, asar, maghrib, isya. Allah Subhanahu wa ta'ala ngewajibang sembayang 5 waktu sebagai tanda kangen oleh ita. Kenapa demikian? Coba pelungguh renungkan sabda dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ramadhanu ila Ramadhana wal jumu'atu ila al-jumu'ah wassalatu ila shalah mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair atau kama qala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan antara sembahyang tesi 5 sino masing-masing sembahyang tesino berfungsi jari penebus dosa anta. Ura si tekelema dalam keadaan masih bersih ampun sembahyang zuhur, jera sembahyang zuhur sugul lekan balik mulai mata kita si aneh-aneh, kadang-kadang ate macam-macam kemelentah, bahkan kadang-kadang iman tembait kepeng batur,
atau mbait puntik batur, atau mbait paden batur, atau mbait nyiur batur, kemudian oleh malik ke sembahyang zuhur tobat, tahapus dosa. Kalau kita betul-betul tobat, taubatan nasuh. Setelah zuhur kadang-kadang indah masih salah doang pegawaian teh, sembahyang asar malik diampuni oleh Allah. Setelah asar masih harap sebagian batur di tepulik balik lagu sugul bekedek ngelamber malik minat dosa, ulek sembahyang maghrib. Tobat diampuni oleh Allah. Kata Nabi SAW, wahai sahabatku, kalau kalian punya satu telabah, bahasa Anda? Telabah no. Telabah. 8 munda berdua 8 telabah lek julun balenda, lek julun lawang tau detama lek julun balenda no, lawang balenda ada telabah lek julunna. Kemudian setiap kali detama ning balenda, de besok imanda, de besok nainda lek telabah, apalagi de mandi lek telabah sinu 5 kali sebelum detama sugul tama sugul. Apakah masih ada tersisa kotoran? Kita mandi 5 kali sehari semalam, masih ada tersisa kotoran? Tidak ada. Bapak, Pak, bare arana ngelontar. Jadi setelah mengaji, kita berdoa sambil ngelontar. Nah, lek ngelontar sinu tahu teh ngelontar apa sih terniatang jadi sedekah. Yang putar kumpulan tekadu minak sekolah. Jadi papa tengaji dene ngelidung-lidung bapak. Jadi musyawas artinya dene keruan si terdengar si jemaah. Nah, jadi tokol dulu. Nah, tokol. Salat itu, sembahyang itu Bapak-bapak sekalian adalah rahmat Allah kepada kita. Rugi dengan si ninggalang sembahyang 5 waktu. Rugi dengan si abot sembahyang 5 waktu. Karena wahbengna kesempatan oleh desida Allah untuk membersihkan diri, mandi dengan air yang bersih ibaratnya, tapi dia tidak mau. Dia lebih senang badannya kotor, badannya bau, daripada badannya bersih, badannya suci. Tanda kasih sayang Allah. Bahkan dekna cukup Allah ngicanin kita kesempatan taubat dalam setiap sembahyang. Setiap hari 5 kali kita diberikan sholat. Tidak cukup, seminggu sekali diberikan kesempatan yang sangat besar untuk taubat, yaitu di dalam sholat Jumat. Rubin Jumatan sih dah bapak-bapak. Ada sih di Jumatan teh nih. Ada. Saya. Sudah. Man taraka salasa jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbi. Dengan si na'udzubillah min zalik, ada dengan si gampang-gampangin Jumat. Gampang-gampangin sembahyang Jumat. Kadang-kadang milih, kadang-kadang dek. Bahkan kadang-kadang tinggalang na Jumat. Kadang-kadang dek na sekali ninggalan Jumat 3 kali. Kata Nabi SAW, saya dengan ninggalang Jumat 3 kali, tahawunan dengan merendahkan atau menggampangkan, mengentengkan, menganggap dek na ngumbe-ngumbe, taba'allahu ala qalbi. Atina tecap tegembok oleh Allah. Tak. Tidak bisa diapa-apakan lagi. Tidak akan sampai hidayah, tidak akan sampai petunjuk, tidak akan sampai keselamatan. Na'udzubillah min zalik. Itu sebabnya kata ulama munara dengan lek supuk tau nih, lek supuk dasan, lek supuk desa, lek supuk dasan, lek supuk perkampungan, sepakat selapu ndek nemilih sembahyang Jumat, wajib teperangi penduduk dasan sini. Misalnya arak supuk tau, tatalkalah dusun bangga arana misalnya. Lek dusun bangga sini dengan Islam, lagu selapu sepakat. Selapu katakanlah 100 orang atau 50-60 orang kah sepakat itu nengkal di dusun bangga sini dene tepi nak Jumat. Tertinggalan sembahyang Jumat. Sepakat. Kalau itu terjadi, kata ulama wajib untuk diperangi oleh waliul amr. Wajib telawan dengan sino. Kenapa?
karena dia dengan nyata-nyata menampakkan penghinaan terhadap syariat Islam. Lagu ita si sadar je insyaallah ndek berat si orang sembahyang Jumat nggih. Kan kita udu pasang niat si bagus lalu masjid sembahyang dengar dengan khutbah. Dengar tidak dengan khutbah nih. Kadang-kadang sambil ngantok indah bapak-bapak nih. Ngantok. Ule-ule Jumatan apa khutbah khatib noh? Apa? Tinduk ya. Kata Nabi ansitu. Buka mata, buka telinga, buka hati pada saat khatib sedang khutbah. Kadang-kadang dengan si ya kadang marah luwe lah kita. Kadang-kadang misalnya ngantok le balik, baca-baca lalu sembahyang Jumat. Ada yang ngombe ya tinduk di masjid. Jadi bareh tertinduk pada saat khutbah no. Wah pasangan niat. Tahan dulu ngantok nih kah terlalu di masjid bareh tertinduk pada saat inna lillahi wa inna. Kata Nabi ansitu. Jumat itu juga merupakan rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kafarah. Dari satu Jumat merupakan kafarah kepada Jumat yang lain. Maknanya apa? Rubin itu sembahyang Jumat. Setelah sembahyang Jumat Rubin ada dosa si tegawe atau enggak? Ada atau enggak? Pasti ada. Sadar, tidak sadar, kecil ataupun besar, ada saja dosa yang kita kerjakan. Sampai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Malik, tersembahyang Jumat, itu menjadi penebus dosa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, nahdien-nahdiat yang berbahagia. Jadi rahmat Allah luar biasa besar le ita deh, ble le ita. Nah nangke caran te angkun te bersyukur terhadap nikmat-nikmat si teicanin oleh desida Allah Subhanahu wa taala adalah istimaluha fima khuliqat lah. Kita manfaatkan, kita gunakan nikmat-nikmat si arale ita sesuai dengan tujuan penciptaannya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mulut kita untuk apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Apa? Untuk nyenyumpa? Insyaallah tidak. Bukan untuk itu. Allah ciptakan kita, mulut kita untuk berzikir kepada Allah. Kalaupun tidak berzikir, ucapkanlah kalimat yang bermanfaat. Kalaupun tidak bisa ucapkan kalimat yang bermanfaat, diam, teduk, dendek temilu-miluan ngeraos. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apalah tuh dek? Coba. Bele. Terus, bele. Selapu si arak lek sekitar tesini jadi saksi erak lek akhirat. Ita si arak lek tanah putih, ita bertasbih, beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan jadi sebab ita selamat lek akhirat. Dek tebau beristighfar, bertasbih tidak untuk berzikir, gunakanlah untuk berwasiat kebaikan. Saling bernasihat untuk kebaikan, saling peringat. Dek tebau nyugulang si bagus, auliyasmut. Kita tutup mulut kita, jangan bicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi selapu si arali awak tasini wah berdua tugas masing-masing nggih. Arak tujuanna terciptaan oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Ima nai selapu Nah, di antara bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat nahdien-nahdiat yang berbahagia, di antara tugas-tugas kita bahkan yang merupakan tugas yang paling pokok adalah untuk menghidupkan nilai atau ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan segala macam wasilah. Ada wasilatut ta'lim. Wasilatut ta'lim artinya kita menghidupkan ajaran Nabi melalui jalur ilmu. Dengan cara apa? Mendirikan sekolah, mendirikan madrasah, dan mudah-mudahan di sini kita akan mendirikan diniyah. Ini salah satu
cara jalan kita bersyukur kepada Allah. Anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin dan hadirat nahdien-nahdiyat yang berbahagia, merupakan amanat dari Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita ini bisa mengemban ajaran-ajaran kebaikan, bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Setiap generasi, bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat nahdien-nahdiyat yang berbahagia, setiap generasi akan diwarnai, akan bergantung lekan manusia si hidup lek generasi sini. Zaman sekarang, zaman makin niki tergantung lek itu si arah. Munta bagus ya bagus keadaan dunia sini. Bagus keadaan dasar. Lagu munta mesiat, bejagur, saling semati, saling begik, hancur dasanta. Rusak iman kita. Rusak iman kita. Apalagi si aran bebegik no. Begik sino kan sihir. Termasuk minal muhlikat. Termasuk macam dosa yang bukan sekadar dosa si jamak-jamak, tetapi dosa si membinasakan manusia. Kenapa demikian? Sebab sihir itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran merupakan ciptaan. Merupakan ilmu yang diwarisi oleh iblis laknatullah. Dengan si deman bebegik berarti dengan si jari murid na'udzubillah min zalik. Kira-kira menjadi murid iblis bau tetap masyhur. Orang yang menjadi murid iblis pun akan seperti itu. Suka nyeher, suka membinasakan orang. Na'udzubillah min zalik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat nahdien-nahdiyat yang berbahagia. Nah, itulah pentingnya kita ngaji marak ngening terus kita minat madrasah. Mudah-mudahan anak teh sino bijajarin teh si sekolah era tauna embe si perlu natuntut, embe si na perlu tertuntut. Dek na selapu ilmu si arak le dunia sini pantas untuk tepetan dek na selapu. Tidak semua ilmu yang ada di dunia ini wajib untuk kita cari, tidak. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ilmu yang wajib untuk dicari oleh seorang manusia itu ada 3 macam secara pokok. Yang pertama adalah ilmu yang disebut ma'rifatullah. Kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah maknanya kita tahu Allah si nyipta angitan deh. Allah sinu ngombe sifatnya, sifat Allah sinu penuh dengan kesempurnaan. Mustahil Allah bersifat kekurangan. Allah tidak butuh makan, tapi Dia memberikan rezeki. Allah tidak butuh pujian, tetapi Dia yang memberikan pujian kepada manusia. Allah tidak butuh apa-apa, tetapi seluruh makhluk butuh kepadanya. Itu yang merupakan salah satu tafsiran Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Meleh sida apa ranah? Meleh sida jari dengan si wanen. Meleh atau enggak jari dengan si wanen? Bapak-bapak, ibu-ibu meleh jari dengan si wanen? Meleh atau enggak? Mendekatlah kepada Allah yang Maha Wanen. Meleh sida berdua ilmu, mendekatlah kepada Allah yang Maha berilmu. Meleh sida jadi dengan si kuat, mendekatlah kepada Allah yang Maha kuat. Kenal kepada Allah Subhanahu wa taala artinya bertauhid kepada Allah dan meyakini sifat-sifat yang sempurna adalah milik Allah, bahwa mustahil Allah bersifat kekurangan, dan bahwa ilmu Allah adalah melingkupi seluruh makhluknya. Kenal kepada Allah. Si kedua ilmu sir. Kata Imam Ghazali, ilmu sir maknanya ilmu tentang hati. Hati manusia ini, hati kita bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
adalah sesuatu si paling penting si arali itah. Karena hati manusia itu, kata ulama, maudhi'u nazaril haq. Ate manusia sino adalah merupakan tempat yang akan dipandang dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah di nang kita hidung ta pira belo hidung dah, bapak-bapak. Pira senti dah mancung. Minta batur sasa kadang-kadang mancung aning mudi dong ta. Nek nang kita matan ta, ngombe belek matan ta, nek nang kita telingan ta, nek nang kita awak ta, tidaklah menjadi ukuran tangan kaki kita, tetapi maudhi'u nazaril haq, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalb, hati manusia. Sugih gagah inges lagu atina bekarat, tidak ada nilainya di sisi Allah. Sugih bahkan ilmu neluwe, katakan marak bahasa nangka, wah profesor, wah S1, S2, S3, selapu es wahara. Dari es krim, es lilin, es podang, selapu wahara. Si cekat nah. Muna tersebut arana jangka keselak dengan isi belo gelarna. Bapak misalnya katakanlah Bapak John Travolta SHHH MM MB MO MU MI macam-macam. Si belo nah. Jangka keselak batur si nyebut. Sekali kuliah mau ia satak gelar. Gelarnya panjang, tapi hatinya petalu, hatinya busuk, tidak akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Nah, itu sebabnya mari kita sama-sama tiang pelihara hati tiang bersih, mudah-mudahan bersih hati tiang. Si dendah pada terselapun deh. Bersih hati lek sai, terutama lek Allah, lek desida Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai arak suuzon telek desida Allah. Jangan sampai ngombe-ngombe keadaan tersalah Allah, jangan sampai. Jangan sampai ngombe-ngombe blek musibah dendek sampai tersalahang. Kita gugat qadar Allah, ndek kumelen nerima qadar ngene. Ndek kumelen Allah tidak adil. Nauzubillah min. Bersihkan hati kita kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bersihkanlah hati kita kepada orang-orang soleh. Lek dengan si bagus-bagus, kepada sesama umat Islam, kepada sesama orang, bahkan kepada sesama semua manusia, kecuali orang yang nyata-nyata berbuat sesuatu yang zalim. Selapu manusia itu bagus doang hati yang telek selapu manusia. Bahkan di dalam Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala berpesan, Allah nenuh ngelarang, artinya boleh kanggo kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang yang berbeda agama. Lain agama barang ita Islam, batur Kristen misalnya, lagu bagus ya. Denula melangi agama tidak pernah dia menyinggung agama kita, dia selalu baik, dia selalu menjaga sopan santun, dia selalu adil kepada kita, wajib berbuat adil juga kepada mereka. Katakanlah misalnya orang Cina. Ada orang Cina kita kenal. Orang Cina itu baik kepada kita. Dia tidak pernah berbuat zalim. Dia menjaga hak-hak kita. Kita juga wajib menjaga hak dia. Jangan terus lalu orang dengan Cina terus membait barang. Katakanlah si dem bait apa si dem beli dengan Cina no. Boleh bait TV. Nih bait TV ini julun deh. Bareh bulan depan ku bayar. Ampun udah jauh TV sini terus di dalam hati ndak ku milih bayar ya. Ikan dengan Cina.
alur kah? Maksudnya ndekna Islam endah. Oh, ndekna kanggo. Selama orang itu baik kepada kita, maka hati kita dan amaliat kita juga harus baik kepada dia. Dasarnya adalah keadilan. Apa yang merupakan hak kita, kita ambil, dan apa yang merupakan kewajiban kita, kita berikan. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, ilmul jawarih. Ilmu zahir. Pertama ilmu mengenal Allah, yang kedua ilmu sir, ilmu atih. Artinya menjaga hati kita dari segala macam sifat silengi. Kemudian yang ketiga ilmu zahir. Ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita bersikap di dalam perbuatan kita. Kalau ilmu yang kedua berkaitan dengan hati, ilmu yang ketiga berkaitan dengan imanai. Ilmu yang ketiga berkaitan dengan kewajiban-kewajiban agama yang dilaksanakan secara zahir. Salat kita harus ada ilmunya. Puasa kita harus ada ilmunya. Dan demikian pula zakat kita harus ada ilmunya. Sedekah itu juga ada ilmunya. Berhaji juga ada ilmunya. Al-af'alil muta'alliqah bil badan wal mal, yaitu ibadah-ibadah yang berkaitan dengan badan kita dan dengan harta kita. Itu tiga hal, tiga pokok yang dari tiga ilmu itu akan berkembang ilmu-ilmu yang lain yang bisa mendukung ilmu tersebut. Tetapi bukan ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Seperti ilmu nyenyeher, ilmu si lengi-lengi. Na'udzubillah min zalik. Tidak ada sejarahnya. Di dunia ini suatu umat maju dengan sebab begek di nara. Orang itu maju dengan ilmu yang bermanfaat, dengan keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, dan istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para hadirin dan hadirat nahdi-nahdiat yang berbahagia. Nah, jadi itulah beberapa hal. Yang pertama mengenai bahwa kita dalam kehidupan dunia sini memang harus ada pengorbanan di dalam selapu hal. Jadi termasuk era sedang bangun madrasah diniyah, ya ada pengorbanan endah. Ya apa sih de beduwe no sugulang, kelebihan si arak lekan kewajiban de sugulang. Berdua sida tenaga sida bantu, berdua sida bata sida bantu, berdua sida batu sida bantu. Mundek de bahu bantu isi kepeng isi tenaga, mana-mana isi doa. Doa kepada Allah, mudah-mudahan becat jari madrasah ada. Kemudian yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita manfaatkan sebagus-bagusnya. Itulah orang yang syukur nikmat. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mohon maaf apabila ada kekhilafan, ada kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, tiang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa tiang, dan untuk semua kita semua mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa semua yang kita kenal termasuk guru-guru kita. Mudah-mudahan semua diampuni oleh Allah yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian tadi telah kita ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian 3 ilmu yang wajib dicari. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.